Harganya sih setengah dari abang-abangnya nih, tapi buat kualitasnya ternyata nggak beda jauh. BTW, gue lagi ngomongin apa sih? Nah, jadi ceritanya gue baru kedatangan TWS premium baru yaitu Bose Quiet Comfort. Ini dia. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Bose Quiet Comfort Earbuds 2024 ini datang dengan packaging mini dan simpel, cuma ada gambar produknya aja di depan boxnya. Di paket penjualannya ini kita bakal dapetin TWS-nya, kabel USB A to C, ear tips ukuran small dan large, wingtip ukuran medium dan large, sama lembar quick guide. Pas pertama kali ngelihat desain charging case-nya sih ini menurut gua kelihatan biasa aja, nggak premium ya. Ini mainstream banget lah, bentuknya mengoval kayak gini dan size-nya itu loh ya gede banget, kurang enak buat ditaruh di kantong celana. Nah, untuk build quality charging case-nya just oke, materialnya full polikarbonat, tapi memang kalau kita buka engselnya itu kerasa premium, berat dan solid. Nah, kalau kita pegang-pegang itu kerasa agak sedikit tipis ya bodinya. Nah, untuk buds-nya juga punya material polikarbonat yang desainnya lagi-lagi ini mainstream. Di sini by default kita akan dikasih ear tips medium dan wing tips dengan ukuran nomor 1. Buat fittingnya cukup nyaman, tapi gua harus ganti wing tipsnya ke size nomor 2 biar nggak gampang copot pas dipakai. Buat cutting-cuttingannya baik di charging case dan juga di earbuds-nya itu rapi banget, semuanya presisi. Cuma memang sekali lagi size charging case-nya aja yang masih bisa dibilang lumayan gede, jadi agak makan space aja. Tapi overall build quality-nya bisa dibilang solid walau masih belum ada di level kelasan premium. Untuk pairing tinggal dibuka aja charging case-nya dan cari di menu Bluetooth di smartphone kita. Nah, aplikasinya bukan menggunakan Bose Connect tapi pakai Bose QCE, dan kalau di pairing ke Android, Bluetooth codecnya itu mentok di AAC aja. Nah, kita bahas aplikasinya dulu. Fitur di aplikasinya sudah lumayan lengkap. Kita dikasih beberapa profile equalizer dan bisa custom secara manual. Kita bisa aktifin multi point connection. Ya, TWS ini sudah support. Bisa jadi remote selfie juga. Ada fitur low latency audio buat main game dan juga ada battery prediction. Sayangnya untuk custom equalizer manualnya ini cuma menggunakan sistem 5 band equalizer, jadi kayak kita cuma ngatur di bagian mana yang mau kita tebelin atau kurangin. Kita juga bisa atur tab controlnya di sini, dan TWS ini juga udah support voice control, tapi belum ada bahasa Indonesianya. Kita cukup ngomong hey headphone ditambah trigger perintahnya. Nah, fiturnya juga lengkap kayak untuk naik turunin volume, play atau pause, dan bisa buat ambil selfie juga. Nah, untuk pemakaian buat fitting di kuping gua sih kerasa fit ya, pas dipakai tuh rasanya nyaman. Cuma untuk dipakai jalan atau lari gua harus ganti wingtipnya ke size nomor 2 yang lebih gede dari standarnya. Tapi jujur masih kerasa kurang nempel sedikit sih, walau selama lari itu nggak pernah jatuh. Nah, bagaimana dengan kualitas suaranya? Menurut gua ini tipe suara U-shape yang enak pakai banget. Nilainya gue kasih 9 dari 10. Suara di low dan high frekuensi itu entertaining banget, bassnya juga bulat dan solid. Suara simbal itu cering banget tapi nggak bikin kuping sakit. Suara vokalnya juga masih enak banget, suara perkusinya juga masih di deliver dengan sangat baik, layeringnya kerasa sangat kontras, soundstage-nya kerasa luas banget, dan yang paling penting semua itu berasa natural, sangat minim distorsi. Buat harga, nah ini 2 jutaan, sound quality-nya ini calon kuat buat jadi yang terbaik di kelasnya. Bahkan gue bisa bilang Bose ini kayak nurunin beberapa aspek misal build quality-nya, tapi dibayar dengan sound quality mirip kayak TWS high-end-nya mereka. Ada beberapa yang gue mau highlight, ini cuma software aja sih. Kalau kita aktifin multi point connection-nya, suaranya itu suka kayak berasa stuttering, kayak hilang-hilang sebentar gitu. Low latency modenya cukup enak buat main game, delaynya masih aman buat ngegame non kompetitif. Buat ANC-nya juga masih superior, gue pakai buat jalan kaki dan commuting naik kereta atau MRT itu kerasa senyap banget. Noise cancellingnya juga berasa natural, one of the best lah. Mungkin pas dipakai lari dan anginnya kencang banget, nah itu suara anginnya masih agak masuk sedikit. Bose ngeklaim baterainya ini bisa bertahan 8,5 jam dengan charging case yang bisa ngecas 2,5 kali full baterainya. Jadi total playtime-nya bisa sampai 31,5 jam. Yang gua rasa udah cukup banget buat dipakai daily ya. Charging case-nya juga udah support wireless charging.
So overall, Bose Quiet Comfort Earbuds 2024 ini bisa ngedeliver suara yang punya clarity yang bagus, bass yang punchy dan bulat dengan vokal yang cukup baik, nggak mendem. ANC-nya bisa dibilang sangat baik tapi dibungkus dengan kemasan yang kerasa lebih ekonomis dibandingkan TWS Bose high-end yang lainnya. Gue rasa ini sangat fair ya, bahkan gue suka banget dengan cara mainnya Bose ini. Selama periode launching, TWS ini katanya bakal dijual di harga 2,5 juta kurang 1.000 yang menurut gua masih worth it banget. Serius sound quality-nya sebagus itu dan sepremium itu, dan buat linknya gua drop di deskripsi seperti biasa.